Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Endang Sri Maryuni pada pembelajaran fisika. Kali ini kita membahas soal tentang masalah dinamika rotasi pada sistem katrol. Silahkan simak baik-baik video ini sampai selesai. Di sini kita mempunyai soal seperti ini. Dua buah benda masing-masing bermassa M1 4 kg, M2 2 kg, dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol pejal kasar bermassa 4 kg, seperti pada gambar. Jika kedua benda mula-mula ditahan dan kemudian dilepaskan sehingga katrol berputar, maka besar tegangan tali T2 adalah titik-titik. Momen inersia katrol setengah mr kuadrat, berarti silinder pejal di sini ya. Jadi ini M1 4 kg, M2 2 kg, tegangan tali T1 T2. Kita tulis dulu untuk yang diketahui ditanya. Kemudian untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah awal adalah kita harus menggambar semua gaya-gaya yang ada pada benda. Baik benda M1, M2, katrol, tali. Ya. Jadi tentu saja ada gaya berat pada setiap benda M1, M2. Ini nanti M1, M2 yang bergerak translasi. Kemudian tali, di sini ada tegangan tali. Jadi T1 di sini pasangan aksi reaksi berlawanan arah. T2 juga pasangan aksi reaksi berlawanan arah di sini. Untuk katrol berputar, maka nanti nilai tegangan tali T1 dan T2 itu akan berbeda. Tetapi sistem katrol ini akan memiliki percepatan linier yang sama. Kita akan menggunakan hukum Newton 2 gerak translasi dan hukum Newton 2 gerak rotasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Boleh kita gunakan yang mana dulu? Di sini misalkan kita gunakan dulu pada hukum Newton 2 gerak translasi, yaitu nantinya sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk menentukan atau memasukkan ke dalam hukum Newton 2 gerak translasi maupun hukum Newton 2 gerak rotasi, kita harus memberi tanda pada setiap gaya yang bekerja pada benda. Untuk memberi tanda di sini, kita tentukan dulu arah gerak benda. Di sini M1 lebih besar daripada M2, maka M1 akan bergerak ke bawah. Sedangkan M2 akan bergerak ke atas. Gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda akan bertanda positif. Sedangkan gaya yang berlawanan arah gerak dengan arah gerak benda akan bertanda negatif. Misalkan di sini W1, ini bendanya bergerak ke bawah, W1 ke bawah, maka W1 akan positif. Sedangkan W2 ke bawah, tapi benda M2 bergerak ke atas, maka W2 akan negatif. Sehingga kita beri tanda seperti ini. W1 positif, W2 negatif. Nah, gaya tegangan tali T1 maupun T2, jadi di sini lihat, kalau W1 positif ke bawah, T1 yang ke atas ini negatif, T1 yang ke bawah positif. Berikutnya ini T2 ke bawah negatif, T2 yang ke atas positif, W2 negatif. Jadi kalau kita lihat akan berselang-seling. W1 positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah,
Setelah kita memberi tanda pada setiap gaya, barulah kita masukkan pada hukum Newton 2 gerak translasi. Misalkan. Untuk benda M1 dulu. Pada benda M1, kita masukkan sigma F-nya. Pada benda M1 ada 2 gaya. Jadi kita tidak akan terbalik lagi menentukan sigma F-nya. Yaitu W1 min T1. Karena W1 plus T1 yang hijau ini adalah min. Kita dapatkan T1 sama dengan M1G min M1A. Persamaan 1. Sekarang pada benda M2. Nih, sigma F sama dengan M kali A. Karena benda M2, maka ini M2. Sedangkan sigma F-nya adalah T2 min W2. Karena T2 plus, yang ini ke atas, W2 negatif. Kita dapatkan persamaan 2. T2 sama dengan M2G plus M2A. Selanjutnya kita tinjau katrol. Di sini katrol berputar sehingga kita gunakan hukum Newton 2 gerak rotasi. Yaitu di sini sigma momen sama dengan I alfa. Nah, kita lihat bagaimana sigma momennya. Katrol berputar berlawanan arah jarum jam di sini karena tadi beban M1 lebih besar dari beban M2 sehingga timbul momen gaya. Momen 1 akibat T1 arahnya searah dengan arah putaran katrol. Sedangkan momen 2 di sini arahnya berlawanan arah putaran katrol. Sehingga nantinya momen 1 bertanda positif, momen 2 bertanda negatif. Kita masukkan sigma momen 1 min momen 2 sama dengan I alfa. Di mana momen 1 maupun momen 2 adalah gaya kali lengan. Gayanya adalah tegangan tali, lengannya adalah jari-jari katrol R. Sehingga kita dapatkan T1 min T2 kali R sama dengan I alfa. Kita anggap sebagai persamaan 3. Setelah tadi kita dapatkan persamaan 1 dan 2, yaitu T1, T2, maka ketiga persamaan ini kita substitusikan. Kita dapatkan M1G min M1A min M2G plus M2A kali R sama dengan I alfa, di mana I adalah setengah MR kuadrat, yaitu momen inersia katrol, di mana M besar adalah massa katrol. Sedangkan alfa sama dengan A per R. Percepatan sudut alfa, A adalah percepatan linier. Kita masukkan pada persamaan. Kita dapatkan M1 min M2G min M1 plus M2A kali R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R. Jadi kita kumpulkan yang ada G-nya, kita kumpulkan yang ada A-nya, kita dapatkan seperti ini. Di sini di ruas kiri dan kanan terdapat R. Bisa kita coret di sini R kuadrat dengan R ini tinggal 1, dengan sebelah kiri maka R-nya habis. Kita dapatkan M1 min M2G sama dengan M1 plus M2A plus setengah MA. Di ruas kanan sama-sama memiliki variabel A, kita kumpulkan sehingga kita dapatkan seperti ini, persamaan A sama dengan M1 min M2 kali G per M1 plus M2 plus setengah M, di mana M besar adalah massa katrol. Kita masukkan nilainya, kita ambil G10, maka kita dapatkan di sini A sama dengan 2,5 atau 2,5 meter sekon pangkat min 2 atau meter per sekon kuadrat. Sehingga setelah kita dapatkan percepatan linier A, misalnya kita mau menghitung percepatan sudut alfa, kita tinggal masukkan pada persamaan ini. Selanjutnya tadi yang ditanyakan adalah
tegangan tali T2. Maka kita ambil persamaan 2. T2 sama dengan M2G plus M2A. Kita dapatkan T2 sama dengan 25 Newton. Setelah kita membahas soal tadi dengan cara cukup panjang, di sini ada cara yang lebih pendek, yaitu dengan langsung menghitung percepatan linier A. Tetapi tentu saja kita harus menggambar semua gaya-gaya yang ada pada benda atau pada sistem. Nah, di sini gaya-gaya W1, W2, T1, T2 sudah kita tentukan tanda positif negatifnya. Kita masukkan pada rumusan ini. Rumus ini sebetulnya prinsipnya adalah hukum Newton kedua gerak translasi, yaitu A sama dengan sigma F per sigma M. Hanya saja di sini sigma M-nya ditambah dengan massa katrol. Jadi I per R kuadrat nanti adalah massa katrol dengan konstantanya. Nah, kita masukkan sigma F-nya di sini W1 min W2. Kita lihat di sini T1 positif negatif ini habis berlawanan arah aksi reaksi. Demikian juga T2 positif negatif berlawanan arah aksi reaksi sehingga habis. Tinggal plus W1 min W2. Kemudian momen inersia katrol setengah mr kuadrat dibagi r kuadrat, sehingga di sini r kuadratnya bisa kita coret. W adalah M kali G, kita ambil G 10, maka kita masukkan nilainya A sama dengan W1 40, W2 20 per M1, M2 4 plus 2 plus setengah kali 4 massa katrol. Kita dapatkan percepatan A 2,5 meter per sekon kuadrat. Sama dengan tadi yang kita hitung sebelumnya, yaitu 2,5 meter per sekon kuadrat atau 2,5 meter sekon pangkat min 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan pada persamaan tegangan tali T2, yaitu T2 sama dengan M2G plus M2A. Kita masukkan nilai A-nya dan massanya. Kita dapatkan T2 25 Newton. Sama dengan yang kita hitung sebelumnya tadi. Demikianlah anak-anak pembahasan soal masalah dinamika rotasi pada sistem katrol. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.